Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Di episode kali ini pemirsa, kami akan menceritakan kisah nyata dari seorang narasumber atau saksi kunci dari kisah nyatanya, bernama Ujang. Pemirsa, Ujang ini berasal dari daerah Sumedang. Pemirsa, beliau menceritakan kisah nyata yang dialami uaknya, pemirsa, yang percaya kepada dukun-dukun, melakukan atau meminta penglarisan daripada dukun-dukun, dan akhirnya berakibat fatal, pemirsa. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya, kami selalu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat siapapun yang menjalankannya, dan semoga puasa kita diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ujang adalah nama samaran, pemirsa, karena Ujang meminta namanya, tempat, dan uangnya itu dengan nama samaran, pemirsa, karena untuk menjaga menjaga dari fitnah dan menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Waktu Ujang berusia 15 tahun, pemirsa, Ujang bekerja di uaknya sebagai penunggu warung, pemirsa. Uaknya tersebut bernama Wahamid dan istri uaknya itu bernama Warum, pemirsa. Jadi Wahamid itu punya warung kecil-kecilan, pemirsa, sehingga Ujang bekerja sebagai penunggu warung, pemirsa, karena memang Ujang bukanlah anak orang kaya, pemirsa. Ujang adalah anak dari orang biasa-biasa, namun Ujang disuruh Wak Hamid atau Warum tersebut menunggui warungnya, pemirsa, karena memang Wahami dan Warum itu punya kesibukan lain. Jadi Ujang menceritakan kisah nyata yang dialami Warum dan Wahamid selama Ujang bekerja di warung milik Wahamid dan Warum. Nah pemirsa, Wahamid dan Warum itu mungkin ingin usaha warungnya berkembang atau ingin laris. Jadi Wahamid dan Warum itu selalu mencari penglarisan ke beberapa dukun, penglarisan usaha supaya warungnya berkembang atau bertambah maju. Kalau sudah dari beberapa dukun tersebut, kadang Ujang disuruh menggali tanah di depan warung kalau malam hari. Entah apa yang dikuburkan Wahamid dan Warum. Jadi Ujang hanya menggali tanah, kadang di depan warung, kadang di belakang warung, atau di samping-samping warungnya, pemirsa. Entah apa yang dikuburkan, Ujang juga tidak mau tahu, pemirsa, karena ini disuruh oleh Wahamid, karena Wahamid dan Warum yang menguburkan salah satu barang, sedangkan Ujang hanya disuruh menggali tanahnya saja, pemirsa. Ujang kadang bingung, pemirsa, karena Ujang, sepengetahuan Ujang, meskipun Ujang masih kecil atau masih muda, biasanya kalau penglarisan itu kadang-kadang diberi amalan atau berzikir, pemirsa, sedangkan yang dialami Wahamid atau dilakukan Wahamid sepulangnya dari dukun-dukun selalu saja menguburkan benda di salah satu tempat yang di sekitaran rumah atau warungnya, pemirsa. Tidak pernah yang namanya Ujang melihat Wahamid atau Warum mengamalkan atau berzikir. Kadang-kadang Wahamid itu sembahyangnya juga jarang, itu kata Ujang. Dan singkat cerita, pemirsa, warung Wahamid yang ditunggui Ujang itu berkembang, semakin banyak pelanggan, semakin berkembang dan semakin lancar usahanya. Dan singkat cerita, pemirsa, Wahamid membangun beberapa warung di setiap jalan yang strategis. Jadi bukan cuma warung yang ditunggui Ujang saja, namun Wahamid membangun hampir 6 warung atau toko sembako di sekitaran di daerah-daerah lain. Kadang
Wahamid itu membeli tanah lalu membangun toko sembako sampai 7 toko sembako yang dimiliki Wahamid, sehingga karyawan pun semakin bertambah. Namun Ujang masih tetap menjaga di warungnya atau di toko yang pertama atau yang dulu. Sampai sekarang Ujang itu menunggui toko tersebut, pemirsa. Mohon maaf pemirsa, bukan sampai sekarang maksud kami. Jadi Ujang itu tidak pernah berpindah ke toko Wahamid yang lainnya. Jadi tetap Ujang dari awal bekerja tetap di toko yang tempatnya atau letaknya berdekatan dengan rumahnya Wahamid. Perusahaan Wahamid semakin berkembang, semakin maju, semakin banyak karyawannya, dan warung yang ditunggui Ujang pun semakin diperbesar. Yang dulunya warung biasa sekarang berubah menjadi warung sembako yang komplit, yang besar dan serba ada, pemirsa. Seiring dengan berkembangnya perusahaan Wahamid, seiring dengan suksesnya warung atau perusahaan Wahamid, disitulah awal mula rentetan musibah berdatangan, pemirsa. Wahamid mempunyai dua orang anak, pemirsa. Yang pertama usianya di atas usianya Ujang, pemirsa, 18 tahun, laki-laki, pemirsa. Dan yang bungsu usianya 3 tahun, perempuan, pemirsa. Nah, jadi anaknya Wahamid itu yang laki-laki bernama Cecep. Jadi Cecep itu, pemirsa, pekerjaan setiap harinya tidak pernah yang namanya membantu orang tuanya atau membantu Wahamid. Jadi pekerjaan tiap harinya itu naik motor, karena memang Cecep itu sukanya mengotak-atik motor, balapan dan lain sebagainya, pemirsa. Dan pada suatu hari, pemirsa, musibah pun datang. Cecep mengalami kecelakaan di saat bulan puasa, pemirsa. Cecep itu kecelakaan motor dan meninggal dunia di tempat, pemirsa. Wahamid dan Warum sangat terpukul sekali dengan kejadian itu. Wahamid selalu menangis dengan kejadian itu, karena itu mungkin musibah yang paling berat yang dialami Wahamid dan Warum, pemirsa. Kadang Ujang pun suka sedih, pemirsa, kalau melihat Wahamid dan Warum menangis setelah kepergian anaknya yang pertama, yaitu Cecep. Nah, pemirsa, jadi selang 2 tahun kemudian setelah kepergian Cecep, pemirsa, akhirnya adiknya yang bungsu, yang perempuan, yang berusia 3 tahun mengalami sakit, pemirsa. Mengalami sakit dan sangat susah diobati. Berbagai macam dokter, berbagai obat alternatif pun didatangi Wahamid dan Warum untuk kesembuhan anaknya, pemirsa. Dan maka setelah anak bungsunya sakit, pemirsa, akhirnya 2 toko yang dimiliki Wahamid melayang atau dijual untuk pengobatan anaknya yang bungsu, pemirsa. Wahamid dan Warum tidak merasa khawatir meskipun menjual 2 tokonya, karena yang diperjuangkan Wahamid dan Warum adalah untuk memperjuangkan anaknya, karena takut kehilangan lagi anak setelah kehilangan anaknya yang pertama, yaitu Cecep. Jadi pemirsa, Warum dan Wahamid terus berusaha mencari pengobatan untuk anaknya yang bungsu, yang perempuan. Namun setelah sembuh, anak yang perempuan itu tidak bisa bicara, pemirsa. Di situ Wahamid dan Warum sangat terpukul sekali dan terus berusaha mengobati untuk kesembuhan anaknya, sehingga singkat cerita, pemirsa, lambat laun toko yang dimiliki Wahamid pun
habis terjual pemirsa, hanya satu toko yang dijaga oleh Ujang yang masih tersisa. Padahal pemirsa, sebelum sakit si anaknya yang bungsu itu yang berusia 3 tahun itu bisa bicara pemirsa. Malahan anaknya itu termasuk anak yang aktif dalam bicara apapun dalam bertingkah pemirsa. Namun setelah sakit anaknya itu tidak bisa bicara pemirsa, alias mohon maaf seperti yang bisu. Berbagai macam dan cara diupayakan pemirsa untuk penyembuhan anaknya tersebut, namun anaknya tidak bisa disembuhkan pemirsa. Sampai harta benda yang dimiliki Wahami dan Wak Rum pun habis pemirsa, namun anaknya tidak bisa diperjuangkan. Dan malahan pemirsa, anaknya yang bungsu pun kembali dipanggil Tuhan atau meninggal dunia pemirsa. Dengan kejadian yang bertubi-tubi itu pemirsa, Wahami dan Wak Rum sangat terpukul, sangat kecewa dan sangat sedih sekali pemirsa. Harta benda yang begitu banyak pun hilang dan kedua anaknya pun ikut hilang. Setiap hari Wahami dan Wak Rum pun hanya melamun dengan beberapa rentetan peristiwa yang sangat menyedihkan dan sangat membuat Wak Rum dan Wahami sakit hati pemirsa. Dan Ujang pun sangat menyayangkan pemirsa, di saat Wahami dan Wak Rum harta yang dimiliki atau harta benda yang dimilikinya tidak dipakai untuk hal yang baik. Banyak sekali saudara-saudara Wahamid menyuruh Wahamid untuk melaksanakan atau melakukan naik haji atau umroh pemirsa, namun Wahamid selalu mengatakan masih banyak waktu untuk melakukan hal itu pemirsa. Jadi setiap keluarganya Wahamid menasehati untuk segera melakukan naik haji selagi masih ada atau selagi punya uang atau banyak uang pemirsa, namun Wahamid selalu beralasan masih banyak waktu pemirsa. Dan pemirsa, kata Ujang, meskipun Wahamid dan Wak Rum banyak uangnya atau orang kaya, jarang sekali Wahamid dan Wak Rum itu melakukan zakat atau berbagi pemirsa. Malahan Wahami dan Wak Rum itu termasuk kikir atau jarang memberi, apalagi kepada orang lain, kepada saudara-saudara pun Wahamid termasuk kikir atau jarang memberi atau jarang bersedekah pemirsa. Tujuan Wahami dan Wak Rum mungkin dulu waktu beliau masih sukses, kenapa beliau kikir atau jarang bersedekah, mungkin cita-citanya mau apa atau cita-citanya masih panjang. Karena Wahamid pernah ngomong sama Ujang, katanya jangan suka menghambur-hamburkan uang karena umur kita belum tahu panjang atau pendek. Kalau panjang pasti kita masih punya banyak atau masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup, itu kata Wahamid saat berbicara sama Ujang pemirsa. Dan sangat disayangkan pemirsa, harta yang berlimpah yang dimiliki Wahamid tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Bersodako, berzakat atau membagi kepada sesama yang membutuhkan itu sangat tidak pernah dilakukan oleh Wahamid, kata penuturan Ujang pemirsa. Dan setelah rentetan peristiwa itu pemirsa, Wahamid dan Wak Rum mungkin merasa tidak sanggup kehilangan apa-apa atau kehilangan anak, kehilangan harta bendanya. Jadi mental atau keimanan Wahamid dan Wak Rum tidak kuat, sehingga beliau atau Wahamid mengalami depresi pemirsa. Dan sampai akhirnya Wahamid pun meninggal dunia pemirsa. Dan Wak Rum pun hidup sebatang kara, dan akhirnya Wak Rum selama sakit dirawat oleh Ujang dan saudara-saudaranya juga, makan juga dikasih saudara-saudaranya, karena warung yang biasa ditunggui Ujang pun sudah tidak ada modal, jadi mungkin sudah hilang modalnya, jadi warung pun tidak dibuka. Akhirnya
Untuk biaya merawat warung pun akhirnya tanah dan warung tersebut pun dijual, tinggal tersisa satu rumah yang dimiliki warung. Dan lama-kelamaan pemirsa, warung pun karena lama sakit pemirsa, warung pun meninggal dunia dan rumah yang ditempati satu-satunya itu pun dijual untuk biaya warung mulasara atau menjalankan kewajiban untuk orang yang meninggal dunia pemirsa. Jadi rumah itu pun satu-satunya dijual setelah warung meninggal dunia. Nah pemirsa, setelah rentetan kejadian atau kisah nyata yang dialami atau disaksikan langsung oleh Ujang, jadi Ujang beranggapan ternyata kita tidak baik juga mencari penglarisan atau meminta bantuan dukun pemirsa, karena katanya mungkin ini anggapan Ujang atau tanggapan Ujang mungkin pemirsa, kalau kita meminta kepada dukun pemirsa, jadi kita harus menanggung risikonya kalau memang apa yang kita inginkan itu terkabul atau dikabulkan oleh dukun. Jadi pasti kita harus menanggung resikonya, karena dukun pun mungkin pemirsa, ini mungkin kami tidak beranggapan atau tidak menganggap kalau dukun itu tidak baik. Jadi mungkin dukun tersebut menyuruh yang namanya makhluk gaib untuk membantu usaha orang yang datang kepada dukun tersebut pemirsa. Mungkin itu yang dikatakan Ujang pemirsa. Jadi mungkin saja dukun itu menyuruh makhluk lain atau makhluk gaib untuk membantu orang yang datang meminta penglarisan pemirsa. Nah jadi kepada pemirsa semua, lebih baik kita percaya kepada Tuhan, karena yang memberikan rezeki, memberikan umur hanyalah Tuhan pemirsa. Jadi kita tetap percaya sama Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun atas petunjuknya dan apapun atas kuasanya pemirsa. Jangan pernah terlalu berambisi dengan harta dunia pemirsa, karena harta dunia akan ditinggalkan pemirsa, apalagi kalau harta dunianya itu dari jalan yang hitam atau dari jalan yang tidak benar pemirsa. Jadi sangat disayangkan meskipun kita kaya raya, meskipun kita berlimpah harta dan benda pemirsa, kalau tidak berkah atau tidak barokah itu sangat merugikan kita sendiri pemirsa. Apalagi kalau harta benda itu atau penglarisan itu datangnya dari hal yang tidak baik atau dari jalan yang tidak baik pemirsa. Jadi intinya pemirsa, di video kali ini mari kita sama-sama percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun rezeki yang kita dapat, apapun usaha kita, syukuri dan jalani dengan sepenuh hati pemirsa. Insya Allah kalau Tuhan atau Allah berkehendak, usaha kita atau kehidupan kita akan naik, atau kita akan diangkat derajat kita, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami narasumber atau saksi kunci atau saksi hidup yang disampaikan oleh Ujang kepada kami tentang kisah nyata uaknya pemirsa. Jadi Ujang bukan menceritakan orang lain, namun ini uaknya sendiri yang diceritakan pemirsa. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya pemirsa atas video ini atau kisah nyata ini pemirsa. Tetap kita selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita napas, dan yang memberikan kita kehidupan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan bagi siapapun yang mendukung atau yang selalu mendukung channel kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, dan tercapai segala cita-citanya, dan menjadi orang yang soleh pemirsa. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tunggu lagi pemirsa kisah-kisah nyata berikutnya yang akan kami ceritakan, dan kami selalu berusaha mencari narasumber yang punya kisah horor atau kisah misteri
kisah nyata pemirsa, bukan rekayasa. Jadi kami tidak pernah menceritakan kisah rekayasa, yang kami cari selalu kisah nyata. Makanya kami tidak selalu mengupload video tiap hari, karena memang susahnya mencari narasumber yang mau menceritakan kisah nyatanya. Pemirsa, terus terang saat kami menceritakan kisah ini, kami merasa teriri sekali. Kami merasa terhentak dan merasa membuat kami sadar, pemirsa, ternyata harta dunia yang kita miliki tidak akan abadi, pemirsa. Apalagi harta yang tidak baik, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.